Selamat pagi saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Amsal 30. Ayat 15 dan 16. Demikian bunyinya. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saudara yang hidup di kota tidak mengenal, bahkan kadang-kala mungkin nggak mengerti lintah itu apa. Tetapi karena saya kecil di desa, jadi saya tahu yang namanya lintah. Sejenis cacing tetapi pipih. Dan kalau lihat, bentuknya begitu pipih dan kecil, tetapi kalau dia sudah mulai menghisap darah manusia, yaitu para petani yang ada di sawah, maka tubuhnya itu bisa seperti sosis, mengembang sedemikian rupa, dan dia sanggup mengambil darah 10 kali dari berat tubuhnya. Bisa kita bayangkan, kalau kita punya berat badan yang berbeda-beda, tetapi kita pikir kalau kita bisa mengembang sampai 10 kali, wah, bentuknya seperti apa, saudara? Tetapi itu lintah. Dan digambarkan oleh firman Tuhan, lintah itu mempunyai 2 anak perempuan untukku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita enggak menyadari perkara ini baik-baik. Tetapi di dalam firman Tuhan yang mengatakan ciri-ciri orang di akhir zaman, ada orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Dia sombong. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau seandainya lintah itu mempunyai anak perempuan, atau merupakan satu keluarga yang berkata untukku. Kalau kita renungkan, saudara, bahaya besar di dalam hidup kita, kalau kita tidak menyadari bahwa di dalam keluarga kita masing-masing mulai menyusup keadaan yang seperti ini. Orang yang berkata untukku, jangan untukmu. Itu untukku, bukan untukmu. Banyak hal tercerai-berai satu keluarga karena untukku. Tidak berani untuk memberi, tidak berani untuk berbagi, tetapi memikirkan dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di ludah lintah itu ada sesuatu enzim yang membuat darah manusia itu tidak bisa menggumpal atau membeku.
diambilnya dengan mudah karena zat ini yang ada di dalam ludahnya. Sehingga dia gampang menyerap darah di dalam tubuhnya itu. Sehingga orang yang disedot karena darah tidak bisa membeku atau menggumpal dalam bentuk cair diserap oleh lintah-lintah itu. Itu bisa terjadi antara 20 menit sampai 2 jam, saudara. Tergantung si lintahnya itu. Saudara bisa pikirkan, sehingga petani-petani yang kadang-kala pulang dari sawah, mereka terlihat bahwa luka yang disebabkan oleh lintah itu membuat darah itu mengalir. Tidak seperti orang yang normal, begitu dia terluka, maka darah menggumpal menutupi lukanya, sehingga darah tidak keluar terus. Tetapi karena zat ini yang ada di dalam lintah, di dalam ludahnya itu, membuat darah itu terus mengucur. Kalau satu lintah nggak apa-apa, saudara. Tetapi kalau ratusan lintah, saudara bisa. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti bahwa kehidupan di akhir zaman ini tidak gampang. Banyak orang-orang yang mulai mementingkan diri sendiri. Tidak memikirkan orang lain. Tetapi kita sebagai anak Tuhan mengerti bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Supaya kita itu belajar untuk berbagi, untuk mengasihi, untuk memberi seperti Yesus. Yesus punya kuasa yang ajaib, tetapi dia bukan ditaruh di dalam hatinya sendiri, tetapi dia membuka hatinya untuk orang-orang lain. Dia mengasihi setiap orang dalam bentuk sakit seperti apapun, kekurangan seperti apapun. Kalau ada orang membutuhkan pertolongan, dia tampil sebagai penolong yang ajaib. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, disebutkan dengan jelas ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul dan bumi yang tidak pernah puas dengan air dan api yang tidak pernah berkata cukup. Kalau kita lihat kuburan Kerkhof, saudara, itu sepertinya pertambahannya nggak kelihatan, nggak begitu dalam perkaliannya itu sepertinya sedikit. Tetapi itu terjadi karena bongkar pasang. Seharusnya kalau dalam bentuk wujud yang seaslinya, seandainya ada orang-orang yang meninggal, Kerkhof sudah nggak cukup untuk menerima orang-orang yang meninggal. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetapi kita melihat bahwa setiap waktu kita melihat ada orang meninggal, tetapi Kerkhof masih bisa menampung karena sistem bongkar pasang. Kalau saya renungkan, ayah saya meninggal dikubur di Slawi, di Kagok, ibu saya meninggal dikubur di Klampok, dan istri saya meninggal dikubur di Kerkhof. Sepertinya pada waktu ibu saya dan ayah saya meninggal, sepertinya sudahlah cukup ini. Tetapi ternyata kematian itu juga mengambil istri saya.
Artinya kematian itu tidak pernah berkata cukup, terus terbuka. Walaupun COVID menyerang, banyak orang meninggal, kuburan masih terbuka. Kematian masih bisa masuk ke dalam setiap orang yang telah ditentukan dan dikubur di kuburan-kuburan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita ingat perkara ini baik-baik. Kita harus mempersiapkan diri sedemikian rupa. Karena soal kematian, soal dikubur, itu bukan berarti soal umur, kecil atau besar, punya kedudukan atau tidak, kaya atau miskin. Semuanya pasti mati. Dan tidak pernah seorang pun yang kembali hidup keluar dari kubur, kecuali nanti pada masanya Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat sekarang Amsal 27 ayat 20. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Penulis Amsal mengatakan, dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, digambarkan di sini, baik di Amsal 30 maupun Amsal 27, mengatakan kematian itu tidak akan puas. Tetapi disinggung juga mata kita ini tidak akan puas. Oleh sebab itu kalau saudara melihat perkembangan zaman di akhir zaman ini, TV yang dulunya hitam putih, berwarna, diganti lagi dengan LED. Tetapi saya tahu saudara, kalau mata itu dekat sekali dengan telinga. Telinga juga seperti itu. Mendengar suara mono, suara stereo, bahkan sekarang sampai namanya yang kedengarannya itu benar-benar bisa terbagi dengan rupa, sehingga suaranya itu seperti bioskop dan sebagainya. Tetapi ini akan tetap berkembang lagi dan berkembang lagi. Orang tidak akan puas. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa bertahan supaya kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Penginjil Billy Graham mengatakan, di dalam hati manusia ada sesuatu yang kosong. Dan sesuatu yang kosong ini tidak bisa diisi dengan apapun yang ada di dalam dunia. Dengan apapun yang bisa kita lihat dan dengar. Apakah itu dengan kedudukan, pangkat, dan sebagainya. Tetapi Billy Graham mengatakan, yang kosong ini hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memuaskan hati kita kecuali Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Dia yang menciptakan segalanya. Kalau Adam dan Hawa diam di Bait Eden, dia boleh makan segalanya. Tetapi begitu matanya tertuju kepada pohon yang tidak boleh dimakan buahnya,
yang dilarang oleh Tuhan, maka dia kalah seperti itu. Karena yang dipandang adalah yang dilarang. Demikian juga kehidupan kita sekarang ini. Kalau sesuatu dilarang oleh Tuhan, jauhilah. Jangan dekat-dekat. Sebab kalau saudara dekat dengan yang dilarang itu, saudara mulai melirik, saudara akan melihat bahwa jerat itu semakin kuat. Sehingga saudara bukan cuma melirik, tetapi saudara memandang. Setelah memandang, saudara menjamah. Dan kalau saudara menjamah, menikmati itu. Kalau menikmati, maka saudara adalah orang-orang yang gagal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cintailah Tuhan. Cintailah Tuhan. Kita lihat sekarang di dalam Yosua 14. Yosua 23 ayat 14 demikian bunyinya. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tuhan memberikan janji. Beribu-ribu janji. Tetapi hati kita ini, apakah berpihak kepada Tuhan? Mencintai Tuhan? Ataukah tidak? Kalau kita mencintai Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka Dia akan memenuhi hati kita dengan hadirat-Nya, dengan kuasa-Nya. Sehingga kita sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang dirindukannya. Yaitu janji-janjinya akan menjadi bagian kita. Dan kalau kita belajar seperti itu, kita terus rindu akan janjinya. Saudara nanti pada akhirnya seperti Yosua katakan, di akhir hidupnya dia berkata, tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Amin.